Pada bagian pembuka film, kita akan disuguhi latar belakang virus serigala yang ternyata sudah ada sejak era Viking. Saat itu serigala, yang disebut serigala terkutuk ini, masih piik dan dijaga ketat oleh para penjaga kuil di kawasan Norwegia. Anak serigala ini lepas berkat bantuan orang-orang Viking yang menginvasi Norwegia sekitar tahun 1050-an. Orang-orang Viking yang barbar menjarah semuanya, termasuk si anak serigala ini. Alhasil, dalam perjalanan pulang mereka semua dibabat habis oleh si anak serigala yang kemudian kabur ke dalam hutan. Cerita berlanjut ke masa kini. Kita akan diperkenalkan pada seorang gadis remaja bernama Tale, yang baru saja pindah ke Nibo bersama ibu, ayah, dan adik. Saat itu, Tale yang sedang asik nonton film bersama adiknya menerima pesan dari teman sekolahnya bernama Jonas yang mengajaknya ke teluk karena ada pesta di sana. Tale yang tertarik segera menuju tempat yang dimaksud dengan membawa selusin minuman kaleng. Di depan rumah, Tale bertemu dengan ibunya Liv yang berpesan supaya Tale tidak dekat-dekat dengan sembarang orang. Di teluk, Tale dan Jonas chit-chat tentang kehidupan barunya di Nibu. Ketika mereka masih asik chit-chat, Elin mengajak Jonas bicara empat mata. Ditinggal Jonas, Tale coba nimbrung sama anak-anak lain yang ada di sana. Tentu saja, itu membuat Tale bete dan memutuskan untuk pergi saja. Bukannya kembali ke rumah, dia malah mendatangi bendungan yang ternyata menjadi tempat Elin bicara empat mata dengan Jonas. Thales coba berpaling, dan, detik berikutnya, dia pun mendengar suara jeritan yang berasal dari tempat Elin dan Jonas berada. Begitu menoleh, dia melihat Elin sudah ambruk bersimbah cairan merah kental. Tale mendekat dengan niat mau menyelamatkan Elin, tapi dia justru digigit sesuatu yang kemudian menyeret Elin masuk ke dalam hutan. Pasca kejadian, para polisi termasuk Liv ibunya Tale yang ternyata berprofesi sebagai polwan datang melakukan penyidikan. Ketika melakukan penyidikan, Liv ibunya Tale menemukan sebuah kuku binatang yang diduga milik binatang yang menyerang Elin, Jonas, dan Tale. Esok hari, Liv dan rekannya menginterogasi siswa-siswi yang ada di TKP, tak terkecuali Tale dan Jonas. Sayangnya, tak seorang pun mengetahui apa yang telah menyerang Elin, termasuk Tale dan Jonas. Di malam hari, Liv meriset kuku binatang temuannya. Dia menemukan fakta bahwa kuku itu milik serigala. Kemudian, pada keesokan harinya, Liv menerima informasi dari kantor kalau jasad Elin telah ditemukan dan sekarang ada di ruang otopsi. Hal paling mengejutkan adalah perut bagian samping Elin robek besar. Demi mengetahui kebenarannya, pihak kepolisian menghubungi seorang ahli hewan, yaitu William. Seorang pria tua bernama Brodin mendatangi Liv di kantor dan mengaku sebagai pemburu serigala jadi-jadian dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Dia menyatakan bahwa serigala yang menghabisi Elin adalah jenis serigala ini. Serigala ini akan menggigit seseorang untuk mengubahnya menjadi serigala jadi-jadian. Liv menolak percaya, serigala jadi-jadian hanyalah mitos. Biar begitu, Brodin memberikan sebutir peluru perak kepada Liv seraya menginfokan bahwa hanya peluru itulah yang bisa merobohkan sang serigala. Di sisi lain, Tale malah asik yang-yangan dengan Jonas di warung kebab Turki Bojong Menteng. Mereka menyesalkan kematian Elin. Usai chit-chat, Tale dan Jonas berpisah. Begitu keluar dari warung kebab, Tale kembali diolok-olok rombongan siswa yang mengejeknya di teluk. Kali ini mereka berkelakar tentang bekas luka Tale yang tampak infeksi. Tale malu, lalu memutuskan ngacir pulang naik sepeda. Berkat kesimpulan William, Liv dan Eilert memutuskan bekerja sama dengan beberapa pemburu untuk menangkap serigala, hidup atau mati. Mereka pun melakukan penyisiran di dalam hutan. Dan alangkah terkejutnya mereka saat disambut seonggok tubuh tanpa endas. Mereka menduga binatang buaslah yang menyerang onggokan tubuh itu. Liv menempatkan dua pemburu di dekat onggokan untuk berjaga-jaga. Sementara dia dan rekan-rekan lainnya melanjutkan penyisiran lebih lanjut. Singkat cerita, Liv dan rekan-rekannya menemukan sebuah gua. Liv pun masuk ke dalam gua itu dan dua orang lainnya menjaga jalan masuk gua. Tiba-tiba, seekor serigala hitam tinggi besar muncul di tempat onggokan tubuh tanpa endas. Serigala itu menggaruk dan menggigit manja dua pemburu di sana sampai ruh keduanya pergi. Setelah itu, serigala melanjutkan aksinya menggaruk dan menggigit manja dua pemburu lainnya yang bertugas menjaga jalan keluar gua. Lalu, dia masuk ke dalam gua, menggigit dan menjatuhkan Eilert. Sekarang tinggal serigala itu dan Liv. Saat serigala itu menggeram, Liv terjatuh ke dalam sebuah lubang.
Liv coba memukul mundur serigala itu, tapi serigala itu tampak baik-baik saja. Hingga akhirnya, dia menjajal peluru perak pemberian Brodin, dan bang, semua menjadi hitam. Begitu tersadar, Liv sudah berada di rumah sakit dan menerima kabar jika serigala jadi-jadian itu sudah mati. Saat Liv melihat bangkai serigala jadi-jadian, William memberitahu jika peluru yang membunuh serigala itu adalah peluru perak. Berdasarkan apa yang diketahui Brodin, orang yang sudah kena gigi serigala akan bermetamorfosa jadi serigala jahat kala bulan purnama muncul. Penjelasan Brodin membuat Liv terkejut, mengingat Tale juga sudah kena gigi serigala di malam Elin kehilangan nyawa. Tale dan Jonas asik berkholwat di dalam mobil. Mereka tampaknya saling menyukai. Di tengah gelora asmara yang timbul, telepon Jonas berdering. Ayah Jonas yang menelpon. Di saat itu, bulan purnama muncul dan Tale berubah jadi serigala. Serigala Tale pun menjadikan Jonas sebagai menu makan malamnya. Tale terbangun, dan menemukan dirinya berada di gudang rumah. Dia kemudian menatap cermin, lalu terkejut melihat ada taring pada giginya. Menyadari dirinya akan menjadi serigala jadi-jadian, Tale memutuskan minggat dari Nibu. Saat itu, dia melihat Liv dan petugas lain tengah menyelidiki kematian Jonas. Brodin membesuk Eilert di ruang perawatan. Tanpa pikir panjang, dia mencabut selang oksigen begitu mengetahui Eilert kena gigit serigala jadi-jadian. Tale menumpang bus tujuan Oslo. Tapi, justru itu membuatnya membahayakan orang lain. Sebab, saat itu bulan purnama muncul dan mengubah Tale secara utuh sebagai serigala jadi-jadian. Setelah itu pun, dia menginfeksi para penumpang lainnya tanpa pandang bulu. Kejadian ini terendus oleh Liv yang datang beberapa waktu kemudian. Setibanya di TKP, dia menemukan jam tangan milik Tale. Membuat dirinya makin sadar kalau Tale sudah berubah menjadi serigala. Liv meminta bantuan William untuk menundukkan serigala Tale sebelum makin banyak korban. Tale yang telah menjadi serigala menyatroni rumahnya. Ketika berhadapan empat mata dengan adiknya, dia mengurungkan niat menyerang lantaran mengenali adiknya. Ayah muncul, lalu menghadiahi serigala Tale dengan raket. Dia mengajak adik kabur dari rumah memakai mobil. Sialnya, tanpa disadari, tangan ayah sudah terkena gigi serigala Tale. Secara tidak langsung, itu melemahkan fisik ayah sehingga mengurangi kemampuannya mengendarai mobil. Pada akhirnya, mobil itu oleng dan terjadilah kecelakaan. Karena terjadi di dekat warkop Buyumi, banyak orang menyaksikan kecelakaan tunggal tersebut. Mereka berkerumun untuk menyelamatkan ayah dan adik. Tapi, di waktu bersamaan, serigala Tale muncul dan mengobrak-abrik sekitar. Orang-orang berlari tunggang langgang menyelamatkan diri. Kemudian adik memutuskan bicara dari hati ke hati dengan serigala Tale. Dia menyadari serigala itu adalah jelmaan kakaknya. Berbarengan dengan itu, Liv dan William datang. Tanpa komando, William melontarkan bius kepada serigala Tale. Dengan demikian, dia beserta Liv dan adik bisa masuk ke sebuah ruko. Mereka menutup pintu, coba menahan serigala Tale agar tidak masuk ke dalam. Brodin muncul dan menyentuhkan mobilnya ke tubuh serigala Tale dengan keras. Sialnya tindakan ini tidak membuat serigala Tale kehilangan nyawa. Dia justru berang, lalu menyelesaikan Brodin dalam sekali serang. Pasca hilangnya nyawa Brodin, serigala Tale menggigit manja lengan Liv. Adik melihat itu sebagai kesempatan. Dia mengambil peluru bius dan menancapkannya ke serigala Tale yang langsung pingsan. Besoknya, Liv melihat kondisi Tale yang masih berwujud serigala. Khawatir kondisi memburuk, dia terpaksa melepaskan kutukan serigala dari putrinya dengan melontarkan peluru perak. Liv kembali ke rumah, lalu meletakkan peluru perak di nakas kamarnya. Dan film pun selesai.